wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast IRC Education, kembali lagi bersama saya, Aulia Tanzania, mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam dari semester 6. Nah, kali ini saya tidak sendirian, kita akan ngobrol santai bersama dua narasumber yang sangat luar biasa. Izin Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Melisa Sajedah MPDI. Saya Direktur Pascasarjana STAIP Nurus Kota Bumi, Lampung Utara. Baik Mbak Aulia, terima kasih Bu Mel izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Winofriatu Zahra, MPD. Saya Prodi Pascasarjana PAI Pendidikan Agama Islam Ibnurus. Nah, itu perkenalan singkat dari narasumber kita pada hari ini. Baik Ibu, saya ingin bertanya nih, sekarang kan Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnurus kan sudah mendirikan program Pascasarjana ya. Bagaimana sih berdirinya program Pascasarjana di STAIP Ibnurus ini? Oke. Terima kasih Mbak Aulia. Awal berdirinya program Pascasarjana di STAIP Nurus Kota Bumi ini adalah ada beberapa hal. Yang pertama, kita melihat bahwa lulusan pendidikan agama Islam di STAIP Nurus Kota Bumi itu sudah cukup banyak, karena alhamdulillah Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnurus sudah berdiri sudah cukup lama, sehingga sudah melahirkan banyak lulusan pendidikan agama Islam. Yang kedua, kita melihat dari kebutuhan alumni sering sekali datang ke STAIP Nurus Kota Bumi untuk legalisir, untuk diskusi. Mereka sering sekali mengajukan, Bapak, Ibu, kapan nih kita mengajukan Pascasarjana PAI? Kapan nih Pak bisa S2 PAI? Akhirnya melihat euforia mereka, kita mulai berpikir. Lalu kita melihat juga yang ketiga adalah kebutuhan dari masyarakat. Sekarang ini kan untuk dari segi pendidikan, semakin kita meraih jenjang pendidikan yang tinggi, maka akan semakin banyak peluang dalam segi pekerjaan. Nah, melihat kebutuhan tersebut, kami memutuskan maka apa salahnya kalau kita membuka program Pascasarjana Pendidikan Agama Islam di Lampung Utara, agar nanti mahasiswa-mahasiswa yang lulus dari S1 Pendidikan Agama Islam itu tidak bingung lagi, tidak usah jauh-jauh lagi kuliah, bisa tinggal melanjutkan di STAIP Nurus Kota Bumi, Lampung Utara, seperti itu. Wah, Masya Allah sekali ya perjuangan dosen-dosen hebat kita, sehingga sekarang berdirinya program Pascasarjana di STAIP Nurus Kota Bumi, Lampung Utara. Baik, untuk Ibu Zara, seputar pertanyaan mengenai Pascasarjana nih. Nah, untuk di jenjang Pascasarjana ini kan teknologi sedang marak-maraknya ya Bu. Banyak sekali media sosial yang menyebarluaskan keagamaan yang dibedah secara kasar. Sedangkan mahasiswa sangat membutuhkan teknologi untuk keberlangsungan proses belajar. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih caranya membimbing mahasiswa agar bisa berpikir secara kritis dalam menghadapi isu tersebut tanpa keluar dari norma adab yang berlaku? Iya, baik, terima kasih Mbak Aulia untuk terkait tantangan teknologi ya. Setiap mahasiswa itu tuh berhak untuk tahu tentang teknologi, apalagi perkembangan zaman itu semakin luar biasa ya sekarang. Anak-anak Gen Z itu melek teknologi banget itu. Apalagi ketika bimbingan saya selalu memberikan motivasi ya, bahwasanya kita tuh harus tahu, apalagi kita melihat dari sekarang kurikulum itu udah berbasis OB ya. Gimana lulusan itu tuh harus lebih melek banget untuk terkait teknologi itu sendiri. Dan kalau semuanya kalau kita nggak melek, kita ketinggalan nih teman-teman. Iya, kayak gitu Mbak Aulia. Iya, nambahin sedikit Mbak Aulia. Mungkin gini, kita agar untuk menetralisirnya, agar teknologi kita tetap terpakai, jadi kita harus tetap memantau dan mengarahkan mahasiswa-mahasiswa itu agar bisa menggunakan penggunaan teknologi lebih bijak lagi dan lebih menggunakan ke arah positif. Seumpamanya kayak presentasi ya, Bu Zara ya, presentasi atau membaca murotal di sosial media, itu kan lebih ke arah positif gitu. Oke, jadi teknologi itu bukan hanya membuat hal yang negatif ya teman-teman. Ternyata banyak sekali manfaat dari teknologi yang disebutkan oleh dua narasumber kita pada hari ini.
teknologi sangat-sangat bisa dimanfaatkan untuk belajar dan kita sebagai mahasiswa bisa mempergunakannya dengan secara baik. Oke, Bu. Nih, ya, Bu. Bu, terkait pandangan sebagian generasi muda nih pada saat ini, jadi ada beberapa kesan bahwa materi agama terkadang dirasa kurang relevan, Bu, dengan kehidupan modern yang sangat cepat. Nih, menurut pandangan Ibu, bagaimana sih langkah strategis kita dalam menyajikan nilai-nilai PAI agar tidak sekedar menjadi kajian teoritis, melainkan menjadi panduan hidup yang sangat solutif. Baik, Ibu. Oke, baik, terima kasih Mbak Aulia. Ibu coba jawab ya. Sebenarnya ajaran agama Islam itu pasti selalu relevan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Sebenarnya dan ajaran agama Islam itu berlaku sepanjang masa gitu. Makanya ada istilah kan Islam kontemporer, kan ada keterbaruan di dalamnya. Lalu bagaimana agar dia itu tidak hanya sekedar teoritis saja, kita mengajak mahasiswa-mahasiswa itu ketika dalam proses pembelajaran itu bukan hanya dengan metode ceramah yang menyampaikan materi, mereka mengetahui materi, tapi kita ajak terjun langsung, kita ajak prakteknya. Seumpamanya nih, kita ajak mereka untuk praktek pembelajaran seperti kayak kita belajar ilmu fikih, pembelajaran ilmu fikih gitu. Berarti kita di dalamnya itu kita praktekkan semuanya, belajar tentang zikir-zikir, belajar tentang doa-doa, belajar tentang tuntunan ibadah yang baik. Nah, jadi kita banyak-banyakan prakteknya seperti itu. Lalu kan ya, terus kita ambil juga beberapa dalam latar belakang dalam kehidupan itu kita bawa dalam proses pembelajaran itu. Pembelajaran berbasis kehidupan kontekstual, pembelajaran berbasis kontekstual. Jadi kita membawa pembelajaran di kehidupan nyata, kita masukkan ke dalam materi pada saat proses pembelajaran gitu ya Mbak Zara. Mungkin Mbak Zaranya mau menambahkan. Saya akan nambahin dikit ya. Baik, kalau semuanya ketika kita perlu mengintegrasikan setiap materi, entah itu materi umum ataupun materi pendidikan agama Islam ya, dalam ranah itu tadi, yaitu teknologi juga masalahnya. Terus nanti kita bisa pakai metode, apalagi S2 ya, ada namanya PKM tuh. Nah, nanti itu bisa pengabdian kepada masyarakat tuh, kita bisa berbaur kepada masyarakat juga, dan lingkungan juga itu. Saya gitu deh. Nah, ternyata pendidikan agama Islam bukan hanya teori ya teman-teman, ternyata kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Oke teman-teman, kita akan berkecimpung di dalam program Pasca Sarjana di STAI ini. Terkait program Pasca Sarjana ini, kenapa sih Bu kita harus memilih program Pasca Sarjana STAI Lurus ini untuk menjadi pilihan kita setelah lulus dari S1 Pendidikan Agama Islam. Setelah lulus dari S1 Pendidikan Agama Islam. Oke, baik, terima kasih Mbak Aulia. Kenapa kami menawarkan lebih baik melanjutkan ke jenjang program Pasca Sarjana STAI Nurskota-Bumi Lampung Utara? Alasannya adalah satu, program Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam STAI Nurskota-Bumi Lampung Utara jelasnya biayanya lebih murah gitu Mbak ya. Kita menawarkan biaya yang murah tapi dengan kualitas yang alhamdulillah, dengan dosen-dosen yang profesional, dengan pembelajaran yang juga menarik ya Mbak Zara, dengan fasilitas juga yang kita lengkapi sesuai, dia ada AC, ada LCD, terus ada namanya WiFi, kita lengkapi sehingga tempat duduk yang nyaman gitu kan, dengan harga yang murah tetap akan mendapatkan include yang cukup baik. Yang kedua itu, kenapa program Pasca Sarjana STAI Nurskota-Bumi ngapain kita kuliah jauh-jauh? Toh kalau hasilnya sama-sama menjadi lulusan S2 gitu kan ya. Kita bisa menghemat budget, kita bisa tetap dekat sama orang tua, kita bisa tetap dekat sama keluarga, tapi kita tetap bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih
Lanjut, kan banyak sekali tuh problemanya ibu-ibu yang sudah berkeluarga atau bapak-bapak yang sudah berkeluarga yang sudah punya pekerjaan, tapi pengen melanjutkan. Kalau mau jauh ke Karang, kayaknya mereka nggak ada waktu. Nah, ini kami menawarkan dengan konsep di Lampung Utara membuka program Pascasarjana dengan waktu yang memang kita tentukan ya, cukup dengan itu yang ada, keuntungan-keuntungan yang ada, sehingga saya rasa pasti akan menjadi daya tarik sendiri untuk mereka melanjutkan kuliah di STIIP Nurus Kota Bumi Lampung Utara. Mungkin Bu Zahra bisa menambahkan. Ya, kalau sepen dilihat dari visinya juga ya, kita berintegrasi beralapur tarima dan berwawasan tinggi ya di tahun 2020-30 ya. Ya, enggak 2030. Apalagi udah visi misi kayak gitu ya, harus berintegrasi. Itu integritas nih, kita harus tiap lulusan itu nanti memiliki integritas yang sangat kuat dan baik, insya Allah sesuai dengan kebutuhan zamannya kayak gitu. Oke, jadi teman-teman, program Pascasarjana di STIIP Nurus ini bukan hanya memberikan fasilitas yang memadai, tetapi keunggulan dari dosen-dosen yang sangat-sangat hebat yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Oke, ya. Betul. Iya. Muka kamu gitu banget sih waktu. Baik, inilah obrolan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga apa yang dua narasumber kita berikan bisa menjadi wawasan yang lebih luas untuk teman-teman. Kita sama-sama. Gitu. Aduh, duduk semutan, sumpah semutan. Matiin dulu tip kesemutan, tip sempatnya. Baik, cukup menarik ya untuk podcast kita pada hari ini. Saya Aulia Tanzania. Saya Dr. Melisa Sajada MPDI. Saya Dwi Noviatul Zahra MPD. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kuliah di Pascasarjana STIIP Nurus Kota Bumi. Dadah. Kuliah.